Shalom saudara yang dikasihi Yahweh, pada saat ini saya memegang firman di minggu kedua bulan Agustus ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, saat ini kami bersyukur Engkau masih berikan kami kuat dan sehat. Kami mau dengarkan firman-Mu dan biarlah Roh-Mu mengurapi kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya mau membawakan firman yang terambil dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hari ini saya memberikan temanya adalah Yahweh itu Esa. Sekali lagi, Yahweh itu Esa. Apa artinya Esa? Tidak dapat diukurnya besarnya, tingginya. Dia ada di surga, dia ada di bumi. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah artinya Esa. Dan Yahweh itu bukan satu dan bukan juga Tritunggal. Karena di Alkitab tidak ada tulisan bahwa Yahweh itu Tritunggal atau satu. Tapi Yahweh itu Esa. Juga Esa pengantaranya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab Elohim adalah Esa, Esa pula pengantara Elohim dan manusia, yaitu manusia Hamasiah Yesua. Jadi baik Yahweh maupun Yesua adalah Esa. Nah, bicara tadi tentang Esa, apa bukti keesaan daripada Yahweh itu? Yang pertama-tama, dia tidak dapat diukur baik tingginya, besarnya, luasnya. Di dalam Ayub, pasal yang ke-11, mulai dari ayat 7 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Dapatkah engkau menemukan Elohim dengan mencari, atau dapatkah engkau mencari batas yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apakah yang dapat engkau perbuat? Kedalamannya melebihi alam maut, apakah yang dapat engkau mengerti? Ukurannya lebih panjang daripada bumi, dan lebih luas daripada samudra. Jika dia lewat dan menutup atau mengumpulkan bersama-sama, kemudian siapakah yang dapat mengembalikannya? Jadi, dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu, ukuran. Itulah bukti keesaan daripada Yahweh itu. Kalau nabi-nabi, manusia, ada batas usianya, batas umurnya, batas dia punya tubuh, ada batasannya. Tapi Yahweh itu tidak bisa diukur. Jadi jangan samakan Yahweh dengan manusia, atau ada manusia yang menyamakan diri dengan Yahweh, itu sangat salah. Yang kedua, apa bukti keesaan daripada Yahweh itu? Dia ada di segala tempat. Di dalam Mazmur pasal 139 di ayat yang ke-11 sampai dengan yang mulai dari Mazmur 139 mulai 7 sampai dengan ayat 12 yang berbunyi demikian. Kemanakah aku pergi menjauhi rohmu, atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut, engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata sesungguhnya kegelapan akan melingkupi aku, maka malam sekalipun akan menjadi terang di sekelilingku. Bahkan kegelapan tidak akan menjadi gelap gulita padamu, tetapi malam akan bercahaya seperti siang hari, sebagaimana kegelapan demikianlah terang. Jadi kita perhatikan di sini, dia ada di segala tempat. Pemazmur mengatakan tadi, dari kemanakah aku menjauhi rohmu?
dimanapun aku berada, di langit Engkau ada, di alam maut Engkau ada, di kedalaman ujung laut pun ada, jadi Dia ada di segala tempat. Jadi kalau Dia ada di segala tempat, kira-kira pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita di mata Dia seperti apa? Itu sangat kecil. Jadi jangan selalu kita membesar-besarkan masalah kita, kesulitan kita, penyakit kita, segala ketidakberdayaan, padahal kita punya Bapa yang Esa tadi, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun, apapun keadaanmu, Dia selalu hadir untuk menolong engkau. Yang ketiga, apa bukti kesan Dia? Dia mengatur segala keadaan. Sekali lagi, Dia mengatur segala keadaan. Dalam Amos pasal yang ke-9 ayat 2-6 yang berbunyi demikian. Dan jika mereka menggali sampai ke alam maut, dari sana tanganku akan mengambil mereka. Dan jika mereka mendaki ke langit, dari sana aku akan membawa mereka turun. Dan seandainya mereka menyembunyikan diri mereka di puncak gunung Karmel, aku akan mencari dan membawa mereka keluar dari sana. Dan sekiranya mereka bersembunyi dari pandanganku di dasar laut, dari sana aku akan memerintahkan ular dan ia akan memagut mereka. Dan jika mereka pergi ke tempat penawanan di hadapan musuh-musuh mereka, dari sana aku akan memerintahkan pedang dan itu akan membunuh mereka. Dan aku akan mengarahkan mataku pada mereka untuk malapetaka dan bukan untuk kebaikan. Dan Tuhan Yahweh Sebaot adalah Dia yang menjamah dunia ini sehingga luluh dan semua yang tinggal di dalamnya akan berduka cita, dan semua itu akan naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Nil di Mesir. Kita perhatikan yang ketiga ini, dimanapun manusia bersembunyi, Dia mengatur segala keadaan. Tidak ada tempat persembunyian manusia yang sangat bisa tersembunyi dari pandangan Yahweh itu, karena Dialah yang mengatur segala keadaan. Jadi kalau kita sadar Dia mengatur segala keadaan, lari kemana kita? Mau bersembunyi di mana kita? Seharusnya apapun keadaan kita, datang sama Dia, memohon kemurahannya, pertolongannya, maka Dia akan mengulurkan tangannya bagi kita. Berikutnya, yang keempat, apa bukti keesaannya? Dia memenuhi langit dan bumi. Sekali lagi, Dia memenuhi langit dan bumi. Dalam Yeremia 23 ayat 4, atau dapatkah seseorang menyembunyikan dirinya di tempat rahasia, sehingga aku tidak dapat melihatnya, firman Yahweh. Bukankah aku yang memenuhi langit dan bumi, firman Yahweh? Langit dan bumi sangat luas, tetapi dikatakan di sini, Yahweh itu memenuhi langit dan bumi. Kalau Dia memenuhi langit dan bumi, bandingkan ukurannya langit, ukurannya bumi dengan masalah hidupmu, kesulitanmu, pergumulanmu. Mana lebih besar? Apakah kesulitanmu, atau penyakitmu, atau kekuranganmu? Jelas itu nggak ada apa-apanya. Kalau Yahweh yang memenuhi langit dan bumi, Dia bisa juga memenuhi segala keperluanmu. Yang penting jangan lari daripada Dia, bersandar kepada Dia yang Esa itu, yang berdaulat atas hidupmu kapanpun, dimanapun engkau berada. Yakin Dia yang Esa menolong engkau. Yang keempat, yang kelima, bahwa bukti keesan Dia mengawasi segala keadaan. Ya, Dia mengawasi segala keadaan. Di dalam Amsal 15 ayat 3,
Mata Yahweh ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Sekali lagi, mata Yahweh ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Yang bersamaan dengan itu juga dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9, sebab mata Yahweh menjelajahi ke seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang hatinya damai terhadap Dia. Jadi kalau ada orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, dia pikir seperti orang korupsi, mencuri, dan yang melakukan dosa-dosa yang lain, yang nggak ada yang melihat. Betul, manusia nggak melihat, tapi kau tidak sadar. Sesembunyi apapun dosa yang kau lakukan, ingat tadi bahwa mata Yahweh ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Jadi jangan lari dari pandangan Yahweh. Engkau berpikir, di sini tidak ada CCTV buatan manusia. Betul, tidak ada CCTV buatan manusia, tapi kau tidak sadar bahwa Yahweh punya CCTV di segala tempat. Jadi kalau demikian, jangan bermain-main dalam hidupmu. Kau takut kepada Yahweh, bukan takut kepada manusia, supaya engkau dilindungi, dijagainya. Yang keenam, bukti keesaan dia melihat semua manusia dan mengawasi jalannya. Dia melihat semua manusia dan mengawasi jalannya. Dalam Amsal 5 ayat 21, sebab segala jalan manusia ada di depan mata Yahweh dan Dia mengawasi segala jejaknya. Kita perhatikan di sini, segala jalan manusia ada di depan mata Dia, mata Yahweh, Dia mengawasi segala jejaknya. Hari ini mungkin engkau berpikir, aku akan melakukan ini dan itu. Kalau Yahweh tidak menghendaki, apapun rencanamu akan gagal. Tapi jika engkau ingin perjalananmu berhasil, minta petunjuk kepada Dia yang Maha Kuasa itu, Dia yang Esa itu, sekalipun menurut akal pikiranmu itu tidak mungkin. Sama seperti bangsa Israel ketika menghadapi laut yang luas, di belakang mereka ada tentara Mesir. Kemana kami pergi? Tidak ada jalan keluar, tapi justru ketika mereka berseru kepada Yahweh itu, Yahweh suruh kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut itu terbelah dua. Di saat tidak ada jalan, Dia buka jalan. Karena apa? Dia memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berseru, yang memohon petunjuk kepadanya. Jadi kalau kita tahu tadi, bahwa segala jalan manusia ada pada Dia, biarkan Dia yang mengatur jalanmu, bukan engkau yang mengatur jalan hidupmu. Yang terakhir, yang ketujuh, bukti keesaan daripada Yahweh itu, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 13, dan tidak makhluk yang tersembunyi, tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang dengannya ada perhitungan bagi kita. Dikatakan di sini, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia. Apa persoalan hidupmu sekarang? Apa kesulitanmu? Apa masalahmu? Apa penyakitmu? Dia tahu. Tapi Dia butuh engkau datang kepada Dia dengan segala kerendahan hatimu, merendahkan dirimu. Bapa, ini aku anakmu. Aku butuh pertolonganmu. Engkaulah Tuhanku, Engkau Rajaku. Biarlah ini menjadi satu pegangan bagi kita dalam ayat terakhir 1 Timotius pasal 25 tadi. Sebab Elohim adalah Esa, Esa pula pengantara Elohim dan manusia, yaitu manusia Hamasiah Yesua. Jadi kalau ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, ada Yahweh dalam hidupmu, Dia yang Esa itu mengatur apa yang di langit, di bumi. Dia juga bisa mengatur segala keadaanmu. Dia pasti bisa menolong kau, memberikan jalan keluar kepadamu. Percayalah, kau punya Yahweh yang Esa, yang sanggup memberikan jalan keluar kepadamu. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ini menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi kemenangan bagi kami. Dan kami yakin Engkau Yahweh yang Esa, Engkau Yesua yang Esa, ada di dalam hidup kami. Engkau menyelesaikan semua persoalan hidup kami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Engkau bisa membuka jalan di saat tidak ada jalan. Dan Engkau menyembuhkan semua penyakit yang mengalami sakit. Kau memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Juga hamba-hamba-Mu, urapi semua. Anak-anak-Mu kuatkan semua. Bangsa dan negara kami ini jagai semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya berkat.